Halo, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang asam basa. Akan tetapi di sini bukan hanya asam basa saja, ya. Di sini kita ngebahas tentang titrasi asam basa. Oke, dalam titrasi asam basa ini lebih cenderung ke percobaan sebenarnya. Titrasi asam basa itu lebih cenderung ke percobaan. Nah, tapi di sini kalau untuk larutannya sendiri, titrasi asam basa ini merupakan reaksi netralisasi atau reaksi yang menggunakan zat asam dan basa digabungkan menghasilkan senyawa yang baru atau larutan yang baru. Oke, biar tidak semakin bingung, kita akan langsung bahas saja apa itu titrasi asam basa. Pertama-tama, dalam titrasi asam basa, kalau misalkan kita praktikum, kita menggunakan alat yang seperti ini. Kita menggunakan alat yang seperti ini. Kalau nama alatnya sendiri, yang ini, yang lurus ini, tabu yang panjang ini, ya, ini disebut dengan buret. Ini buret. Kemudian yang di bawah seperti yang kita tahu ini adalah Erlenmeyer, biasa digunakan untuk mencampurkan suatu zat. Selanjutnya tiang ini, tiang yang lurus ini disebut dengan penyangga, tiang penyangganya, dan yang penjepit ini disebut dengan penjepitnya. Ya, penjepit atau bisa dikatakan sebagai klem. Ya, fungsinya adalah untuk menjepit buret ini. Nah, kalau dipikir lebih dekat, kurang lebih prosesnya kayak gini. Jadi dalam reaksi titrasi asam basa, di dalam buret ini diberikan suatu larutan. Larutannya itu bisa larutan basa, bisa larutan asam. Oke, misalkan di sini kita pakai larutan basa. Jadi yang di dalam buret ini kita pakai yang basa. Nah, kalau yang di dalam buret adalah larutan basa, maka yang di dalam Erlenmeyernya itu harus larutan asam. Ya, karena titrasi asam basa itu penggabungan antara asam dengan basa. Selanjutnya, yang ada dalam buret, ya, yang ada dalam buret ini disebut dengan pentiter atau dia punya nama yaitu pentiter. Pentiter itu bisa dikatakan juga sebagai pentitrasi. Nah, sedangkan yang ada dalam Erlenmeyer ini merupakan larutan yang pH-nya diukur. Nah, jadi yang ada dalam Erlenmeyer ini merupakan larutan yang pH-nya diukur, sedangkan yang ada dalam buret ini merupakan larutan yang volumenya diukur perubahannya. Ya, itu kira-kira untuk titrasi. Nah, untuk larutan yang di bawah sini, yang di dalam Erlenmeyer, ini punya nama juga, namanya adalah analat. Ya, jadi nanti di sini kita akan menggunakan istilah pentiter dan analat. Apa itu pentiter? Berarti pentiter itu adalah larutan yang ada dalam buret yang diukur perubahan volumenya, sedangkan analat adalah yang ada dalam Erlenmeyer yang diukur perubahan pH atau yang diukur konsentrasinya. Kerjanya tuh begini, kalau misalkan kita praktikum, jadi NaOH misalkan ya kita pakai NaOH yang ada dalam sini, itu pelan-pelan dituangkan ke dalam asam yang ada dalam Erlenmeyer ini. Ya, dengan cara tutupnya ini, jadi dia di sini punya tutup gitu, kayak katup kecil, itu dibuka sedikit demi sedikit, jadi dia akan menetes ke dalam asam. Nah, nanti dia akan mengalami perubahan warna. Kenapa ada perubahan warna? Perubahan warna ini sebenarnya terjadi karena di dalam larutan asam ini sebelumnya sudah diberikan indikator. Nah, indikatornya itu indikator yang cair, seperti metil merah, metil oren, phenolphthalein, ya bukan lakmus merah, bukan lakmus biru, tapi indikator yang sifatnya cair. Jadi sebelum asam ini diteteskan NaOH, jadi sebelum diteteskan NaOH, di dalamnya itu sudah dicampurkan dulu antara asam dengan indikator. Nah, ketika asam, jadi ya ini ya, yang ada dalam sini itu ada larutan asam dan ada indikator asam basa yang sifatnya sebagai cairan atau yang sifatnya seperti cairan. Nah, ketika asam dan indikator ini bergabung, awalnya itu warnanya itu bening, biasa aja gitu, nggak ada perubahan apapun. Tapi ketika basa atau NaOH yang kita pakai masuk ke dalam larutan ini, maka dia akan mengalami perubahan warna. Perubahan warnanya itu pelan-pelan, jadi nggak langsung berubah, langsung jadi seperti ini ya, langsung ungu. Jadi pertama-tama dia ungu, mungkin agak ungu sedikit, kemudian ketika diaduk warnanya menghilang. Dan itu dilakukan secara terus-menerus sampai warnanya tidak berubah lagi. Nah, tidak berubah maksudnya dalam hal ini seperti ini. Ya, jadi sampai warna larutan yang ada dalam Erlenmeyer itu tidak kembali bening,
tapi dia akan tetap menjadi ungu. Jadi ketika diaduk pun dia akan tetap menjadi ungu. Nah, kalau misalkan warnanya masih tetap berubah, berarti dia masih belum sampai ke titik ekuivalennya atau belum sampai ke pH kesetimbangannya. Nah, kalau misalkan warnanya tetap menjadi ungu meskipun sudah diaduk beberapa kali, itu artinya dia sudah mencapai tahap kesetimbangan atau sudah mencapai pada tahap ekuivalennya. Itu kira-kira untuk percobaan titrasi asam basa. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih gunanya kita belajar ini? Nah, jadi percobaan ini nanti akan berhubungan dengan kurva titrasi asam basa. Jadi istilah-istilah pentiter, istilah-istilah analat itu nanti akan kita pakai dalam menentukan nilai kurva atau dalam menentukan bentuk kurva dari titrasi asam basa sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke kurva titrasi asam basa, perlu kita ketahui bersama bahwa ada 6 jenis titrasi asam basa. Yang pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, kalau titrasi asam kuat di sini analatnya adalah asam kuatnya atau yang ada dalam Erlenmeyer-nya adalah asam kuatnya, sementara basa kuatnya itu ada dalam buret. Ya, di sini diberikan keterangan titran. Titran itu sama dengan pentiter. Sama aja ya. Selanjutnya, kebalikan titrasi basa kuat dengan asam kuat. Artinya yang ada dalam Erlenmeyer-nya adalah basa, yang ada dalam buretnya adalah asam. Jadi tinggal ditukar aja kayak yang di nomor 1. Kalau yang di nomor 1 itu kan asamnya terletak atau kita tuangkan dalam Erlenmeyer. Sedangkan kalau basanya kita tuangkan dalam buretnya. Nah, sementara nomor 2 kebalikan dari nomor 1. Kemudian yang ketiga, titrasi asam kuat dengan basa lemah. Titrasi asam kuat dengan basa lemah. Berarti yang ada dalam buretnya adalah yang ada dalam buretnya itu adalah basa lemah, sedangkan yang ada dalam Erlenmeyer-nya adalah asam kuat. Dan nomor 4 kebalikan dari nomor 3. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu titrasi asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat. Yang ada dalam Erlenmeyer-nya adalah asam lemahnya, yang ada dalam buretnya adalah basa kuatnya. Dan yang terakhir adalah titrasi basa kuat, di mana basa kuatnya ini letaknya di dalam Erlenmeyer, sedangkan asam lemah itu letaknya di dalam buret. Nah, di sini saya tekankan kembali, analat itu adalah zat yang diukur perubahan pH-nya. Analat itu adalah zat yang diukur perubahan pH-nya, zat yang diukur perubahan konsentrasinya. Sedangkan basa kuat itu lebih cenderung ke zat yang diukur perubahan volumenya. Itu titran. Ya, kalau titrannya di sini ada basa kuat, ada asam kuat, basa lemah, ada asam kuat, basa kuat, dan asam lemah. Saya ambil contoh. Jadi misalkan di sini di nomor 1, titrannya itu adalah asam kuat, dan basa kuatnya itu adalah, titrannya adalah basa kuat, analatnya adalah asam kuat. Berarti yang diukur perubahan konsentrasi dan perubahan pH-nya adalah asam kuatnya, sedangkan yang diukur perubahan volumenya adalah basa kuatnya. Sekarang saya ambil nomor 3. Titrasi asam kuat dengan basa lemah. Artinya yang kita cari nilai pH-nya adalah si asam kuatnya, atau yang kita cari perubahan pH-nya adalah si asam kuatnya, sedangkan yang kita cari perubahan volumenya adalah si basa lemahnya. Itu kira-kira.